Bayangkan, triliunan dirampas dan hanya recehan yang kembali. Kenapa bisa begitu? 10 tahun sudah kita menunggu, 10 tahun sudah rakyat dipermainkan dengan alasan dan tundaan. Publik menekan tapi DPR diam. September terbuka, meninggalkan Agustus yang berlalu. Tapi Agustus 2025 ini bukan sekedar bulan perayaan kemerdekaan. Ia juga tercatat sebagai bulan ketika rakyat kehilangan kesabaran. Kita semua pasti tidak akan lupa bagaimana setiap lini masa sosial media kala itu dipenuhi dengan gejolak. Postingan demi postingan, video demi video yang membuat dada terasa sesak dan membuat kita semua merindu pada Indonesia yang adil, yang segera pulih dari luka. Kita juga tidak akan lupa saat jalanan dari Jakarta sampai kota-kota besar lain berubah jadi panggung protes. Spanduk satir terbentang, poster sindiran bertebaran, dan bahkan bendera One Piece yang dulu ditakuti sebagai simbol perlawanan ikut berkibar di tengah massa. Semua itu kita tahu bermula dari satu hal, tunjangan rumah 50 juta untuk anggota DPR. Bagi rakyat, itu terasa seperti tamparan ketimbang kebijakan. Karena di tengah pemerintah menyerukan efisiensi anggaran, rakyat diminta hidup hemat, harga sembako makin tak terjangkau. DPR justru hidup sebagai sultan demokrasi. Tak heran kalimat yang berulang di jalan dan dunia maya sama. Rakyat disuruh hemat, DPR disuruh nikmat. Selain soal tunjangan yang jadi pemantik, api besar yang sesungguhnya juga ada di balik rasa tidak adil yang menumpuk satu dekade. Sebab di saat DPR bisa gesit mengurus fasilitasnya sendiri, ada satu hal yang dibiarkan terkatung-katung. Satu janji yang selalu dibahas tapi tak pernah dituntaskan. Dan itu adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Tapi sebelum menagih janji yang telah berusia satu dekade itu, kita terus mengingat Agustus, bulan ketika di tengah ribuan massa, nama Afan Kurniawan terpatri dalam ingatan kita semua. Ia bukan politisi, bukan pejabat, bukan selebritas. Ia hanya rakyat biasa, tulang punggung keluarga yang punggungnya diremukkan dan dilindas instansi penjaga negara. Namun Afan tak pernah pulang. Ia meninggal tragis dilindas mobil rantis polisi yang melaju di tengah aksi demonstrasi. Tubuh Afan menjadi bukti paling telanjang nyawa rakyat begitu murah ketika berhadapan dengan penguasa. Kematian itu menggores luka. Afan menjadi simbol jurang yang kian lebar antara rakyat dan pemegang kekuasaan. Jurang yang kini bukan sekedar terasa tapi digambar dengan darah. Kemarahan pun tak lagi hanya diarahkan kepada polisi, tapi juga ke gedung-gedung parlemen, tempat para wakil rakyat kita yang terhormat. Bara kemarahan itu tak lagi hanya pekikan di jalan, ia menjelma menjadi dokumen yang meminta kepastian 17+8 tuntutan rakyat. Bukan sekedar daftar teriak mahasiswa di jalan, tapi hasil konsolidasi luas 211 organisasi masyarakat sipil, BEM UI, jaringan kampus, hingga influencer populer seperti Andovi, Salsa Erwin, dan Jeremy Pauline turut bersuara. Isi tuntutan jelas, 17 tuntutan jangka pendek yang harus segera dijawab dan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat 31 Agustus 2026. Ada tuntutan kepada Presiden, DPR, Polri, hingga sektor ekonomi. Tapi di antara itu semua, satu desakan menggembah paling nyaring. Sahkan segera RUU perampasan aset. Kenapa RUU perampasan aset jadi tuntutan paling nyaring? Kenapa rakyat begitu ngotot? Karena angka berbicara. Menurut catatan ICW tahun 2023, potensi kerugian negara dari korupsi mencapai 28,4 triliun. Tapi yang benar-benar berhasil dikembalikan ke kas negara hanya sebagian kecil lewat kerja KPK selama periode 2020 sampai 2024, jumlahnya sekitar 2,5 triliun. Lebih miris lagi, dari vonis kasus korupsi sepanjang 2023 saja, kerugian negara tercatat di angka 56 triliun, tapi yang kembali ke negara cuma 7,3 triliun. Bayangkan, triliunan dirampas dan hanya recehan yang kembali. Kenapa bisa begitu? Karena hukum kita lemah. Aset baru bisa dirampas setelah ada putusan pidana inkrah. Proses panjang, berliku, dan penuh celah. Sementara itu,
Para koruptor sudah lebih dulu menyembunyikan harta atas nama keluarga atau mengirimnya ke luar negeri. Disinilah RUU perampasan aset memberi jawaban. Non-conviction based asset forfeiture, artinya negara bisa menyita aset tanpa harus menunggu vonis pidana. Cukup dengan bukti bahwa harta itu tidak wajar. Dan ini bukan teori kosong. Inggris, Amerika, Hong Kong sudah melakukannya. Mereka berhasil mengembalikan miliaran dolar untuk kepentingan publik. Indonesia pun sebenarnya sudah janji lewat UNCAC 2006. Tapi janji itu hanya indah di kertas, tidak pernah jadi nyata di Senayan. Jadi wajar kalau tuntutan rakyat terus berulang. Sahkan segera RUU perampasan aset. Sejak kapan RUU ini ada? Mari kita buka catatannya sepanjang sejarah. Di tahun 2008, ini sempat digagas PPATK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian di tahun 2010 sampai 2012, naskah akademik rampung. Draftnya pun diserahkan kepada Presiden. Di tahun 2015 sampai 2019 masuk prolegnas, tapi tidak pernah dibahas. Kemudian di tahun 2019 sampai 2021 diajukan lagi, lalu dihapus begitu saja dari prolegnas. Di tahun 2023, Presiden Jokowi kirim surpres. Publik menekan, tapi DPR diam. Di penghujung tahun 2024 sampai 2025 tetap mandek. DPR beralasan tumpang tindih hukum. 10 tahun lebih RUU ini hanya jadi tamu tak diundang di meja Senayan. Menurut pengamat politik, alasannya bukan teknis, bukan soal tabrakan regulasi, bukan soal mekanisme hukum, tapi soal kemauan politik yang minim. Resistensi elit yang ketar-ketir dan DPR yang menempatkan kepentingan rakyat di nomor paling belakang. Di Monas pada hari buruh 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto bersuara lantang soal komitmen undang-undang perampasan aset. Rakyat pun bersorak, publik merasa punya harapan. Presiden tegas, DPR pasti ikut, tapi nyatanya tidak semudah itu. Ketua DPR Puan Maharani turut menjawab, katanya pembahasan RUU perampasan aset tidak boleh tergesa-gesa, harus ada mekanisme, harus dengar masukan dan harus hati-hati. Bahkan DPR lebih dulu akan membahas revisi KUHP ketimbang menyentuh RUU perampasan aset. Kontras terlihat. Pada tahun 2020 DPR mampu mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dalam tempo cepat, bahkan ketika draftnya masih menuai kritik. Namun ketika berbicara soal RUU perampasan aset yang berpotensi mengembalikan triliunan uang rakyat, DPR justru menekankan pentingnya prosedur dan kehati-hatian. Akhirnya setelah demo membesar, setelah mahasiswa mendesak, setelah rakyat turun ke jalan, DPR kembali berjanji. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang, tenang. Setelah KUHP selesai, kita akan bahas RUU perampasan aset. Tapi rakyat sudah terlanjur kecewa. Butuh 10 tahun hanya untuk sampai ke janji. 10 tahun menunggu, 10 tahun alasan, 10 tahun mandek. Pertanyaan sederhana, kalau urusan tunjangan miliaran bisa disahkan dalam semalam, kenapa urusan mengembalikan triliunan uang rakyat butuh 10 tahun? Mungkin jawabannya hanya satu, karena ini menyangkut kepentingan rakyat, bukan kepentingan mereka. Namun terbaru DPR dan pemerintah kembali memberi kabar. RUU perampasan aset sudah masuk ke prolegnas prioritas 2025. Kali ini sebagai usulan inisiatif dari DPR sendiri. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas turut menegaskan, pemerintah siap mendukung pembahasan RUU ini. Kata DPR, RUU ini akan segera dibahas. Tapi di Gedung Senayan, suara masih terbelah. Pandangan pertama, RUU perampasan aset bisa berjalan paralel dengan RKUHP. Alasannya jelas, urgensinya tinggi. Kalau menunggu KUHP, prosesnya makin lamban. Pandangan yang kedua, tunggu dulu RKUHP selesai karena substansinya menyangkut hukum acara pidana, penyitaan, pembuktian terbalik hak terdakwa, hingga eksekusi aset. Kalau dipaksakan, resikonya tumpang tindih dan bertabrakan. Pada akhirnya, semua ini tergantung satu hal, yakni kemauan politik. Kita sudah terlalu lama dibuai janji manis. Kali ini harus kita kawal bersama. Jangan sampai janji ini kembali jadi tulisan di atas kertas yang tidak pernah diwujudkan. 10 tahun sudah kita menunggu, 10 tahun sudah rakyat dipermainkan dengan alasan dan tundaan.
Kini RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Prolegnas 2025. Apakah ini akan jadi kenyataan atau sekedar jadi putaran baru dari drama yang sama? Pertanyaannya bukan lagi kapan RUU ini disahkan, tapi berani atau tidak DPR menyebelahi rakyatnya, bukan koruptor. Sebab sejarah akan mencatat, apakah di tahun 2025 ini DPR benar-benar mengambil kesempatan untuk memulihkan harga diri rakyat atau sekali lagi menambah daftar janji manis yang tidak pernah ditepati?